Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan berbagi informasi terkait dengan FR dari beberapa formasi yang sudah melaksanakan tes praktek kerja SKB pada hari ini. FR ini saya dapatkan dari teman-teman yang sudah bersedia menuliskan di kolom komentar, memberikan testimoni. Pada hari yang lalu saya membuat tulisan di channel YouTube saya bahwa teman-teman yang besok tes kerja jika tidak keberatan bisa berbagi testimoni di kolom komentar setelah selesai tes. Barangkali dengan kebaikan teman-teman untuk berbagi, Allah akan memberikan kemudahan bagi perjuangan teman-teman untuk menggapai cita-cita menjadi PNS. Nah, ada beberapa teman yang berbaik hati menanggapi. Yang pertama adalah dari Asli Indonesia. Mari kita baca. Assalamualaikum Kak, Alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan tes praktek kerja. Saya ingin berbagi tentang pengalaman tes tadi di salah satu Kemenak Kanwil Provinsi Pulau Sumatera, formasi guru. Yang pertama, untuk praktek kerja silahkan siapkan alat tempurnya seperti PPT yang keren, terus RPP juga jangan lupa. Tadi lebih cenderung seperti tes lisan, contohnya bagaimana mengajarnya agar tujuan pada RPP tercapai. Terus bagaimana cara penilaiannya di masa pandemi. Cara membuka dan menutup kelas, cara bertanya ke siswa, coba dipraktekkan. Prestasi apa yang pernah dicapai, apa buktinya? Kalau saya tadi jawab gak punya prestasi, tetapi ada karya saya berupa aplikasi pembelajaran untuk Android. Nah, ini sebagaimana yang sudah saya sarankan pada video saya sebelumnya, bahwa untuk prestasi ini teman-teman harus mempunyai sesuatu ya yang bisa disampaikan, tidak harus berupa prestasi juara 1, juara 3 dan selain sebagainya, tapi apa yang menjadi keunggulan dari teman-teman itu bisa disampaikan. Nah, seperti di sini disampaikan bahwa ada karya saya berupa aplikasi pembelajaran untuk Android begitu. Kemudian bahasa asing yang dikuasai silahkan praktekkan. Tadi saya mempraktekkan perkenalan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, aplikasi komputer yang dikuasai. Kalau Word, Excel, PowerPoint masih biasa, harus lebih seperti menguasai Photoshop, Corel Draw atau aplikasi edit video dan lain-lain. Tidak disuruh mempraktekkan. Jadi di sini tidak disuruh mempraktekkan ya, hanya berupa wawancara seperti itu, wawancara pendalaman. Jadi misalnya teman-teman menjawab Photoshop, Corel Draw atau aplikasi edit video, mungkin teman-teman akan ditanya lebih jauh bagaimana prosesnya pada aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, itu saja kakak yang bisa saya bagi. Kayaknya semuanya seperti itu. Mudah-mudahan semua yang berjuang di SKB Kemenak lancar dan lulus dapat NIP tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua dikirim oleh Mas Mujibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Field report tes Senin tanggal 14 bulan 9 tahun 2020 pukul 11.00. Saya mengambil formasi dosen, jadi saya siapkan materi ajar berupa slide dan silabus perkuliahan. Pas sampai ke ruangan tes dan buka Zoom, jreng. Saya tidak disuruh mengajar, malah diwawancarai doang. Pertanyaannya seputar tentang persiapan mengajar, media ajar yang digunakan, cara memberi penilaian, teknik-teknik mengajar, penguasaan IT pada bidang yang dituju, karya tulis ilmiah, disuruh kasih contoh cara buka dan menutup perkuliahan atau kelas, kemudian bahasa asing. Jadi kurang lebih yang ditanyakan saat saya tes praktek kerja, rasa wawancara gitu. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Mujibur Rahman dan Mas atau Mbak Asli Indonesia. Semoga dengan kebaikan Mas berdua untuk share ini akan memudahkan perjuangan teman-teman berdua supaya bisa lolos dalam tes CPNS tahun ini. Kemudian ada juga dari Miss Dedek. Alhamdulillah udah selesai tes praktek mengajar, banyak dapat ilmu dari Kak Agus Indra Gunawan. Sukses terus Kak, terima kasih. Dan ilmunya dari Mas Agus Indra pas, tidak meleset dari pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan dua penguji. Terima kasih Mas Oke, terima kasih kembali. Nah, selain dari ini saya juga akan membuka Telegram. Ada juga dari teman-teman yang sudah memberikan testimoni di Telegram. Ini yang disampaikan oleh Mbak Kusmina El Qudsi. Jadi praktek kerja di luar dugaan. Ini FR yang saya ingat Pak.
tidak mengajar. Ditanya semua tentang RPP, mulai dari cara membuat tujuan pembelajaran, di mana dibuat indikator, siapa yang membuat silabus, langkah-langkah dalam membuka, inti dan menutup pembelajaran, media apa saja yang digunakan dalam mengajar, apa saja indikator membuat soal, cara persepsi kepada peserta didik, bahasa apa yang dikuasai, kemudian disuruh ceritakan background pendidikan dengan bahasa asing. Nah, itu juga disuruh juga perkenalan menggunakan bahasa asing. Nah, selain dari informasi ini, tadi saya juga sudah berbincang langsung dengan 2 peserta karena kebetulan pesertanya itu tesnya di sekolahan tempat saya mengajar. Ada 2 teman yang saya tanya-tanya tadi, dan keduanya merupakan formasi dosen. Jadi yang pertama dari Bu Iin, merupakan formasi dosen bahasa Jawa. Beliau menjelaskan bahwa praktek kerjanya sekitar 30 menit dan diberikan waktu presentasi menggunakan PowerPoint, share screen itu kurang lebih 5 menit ya. Jadi 5 menit, kemudian setelah itu full wawancara. Nah, wawancaranya itu juga ditanya tentang RPS, kemudian jurnal-jurnal yang pernah ditulis, kemudian buku-buku yang juga sudah pernah ditulis, pengalaman mengajar. Kemudian ketika tadi presentasi itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi beliaunya full menggunakan bahasa Inggris ketika mempresentasikan. Nah, kemudian selain itu juga ditanya tentang penguasaan teknologi, tetapi di sini lebih kepada dialog ya, wawancara ya. Jadi ditanya bagaimana ketika proses pembelajaran itu menggunakan teknologi, terutama pada masa pandemi seperti ini. Nah, itu akan digali lebih jauh oleh penguji. Dan penguji di sini memposisikan memang sebagai penguji begitu ya, karena pengujinya itu juga merupakan dosen bahasa Jawa sesuai dengan formasi yang dilamar. Maka pengujinya juga bertanya tentang pengetahuan peserta terhadap bahasa Jawa itu sendiri. Jadi ditanya tentang sejarah bahasa Jawa dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian saya berbincang dengan teman yang kedua itu formasi dosen matematika ya. Beliaunya menjelaskan bahwa tes praktek mengajarnya itu kurang lebih 30 menit dan di situ full mengajarnya. Jadi ketika mengajar menggunakan PowerPoint itu ada pertanyaan dari dosen, kemudian dosen memberhentikan, kemudian langsung bertanya. Nah, di sini ada perbedaan dengan teman yang pertama tadi. Untuk yang ini dosennya atau pengujinya itu memposisikan sebagai seorang mahasiswa begitu. Jadi ketika peserta itu menjelaskan materi, dosennya itu bertanya sebagaimana seorang mahasiswa. Misalnya seperti ini. Ada misalnya tidak mengerti terhadap materi itu, kemudian bagaimana supaya peserta itu lebih memahamkan lagi dia sebagai seorang mahasiswa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya penguji itu benar-benar memposisikan sebagai seorang penguji. Nah, dalam hal ini pertanyaannya hampir sama seperti tadi, ditanya tentang pengalaman mengajar, RPS-nya, kemudian jurnal yang pernah ditulis dan lain sebagainya, kemudian penguasaan teknologi, tetapi lebih kepada wawancara, dialog bagaimana selama ini menggunakan aplikasi atau teknologi itu di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan mari kita doakan kepada teman-teman yang sudah bersedia memberikan testimoni ini supaya diberikan kemudahan oleh Allah supaya bisa lolos dalam tes CPNS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.